Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan dua nikmat ini yaitu iman dan Islam kita paham, kita sadar, dan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berusaha menetapi perintah-perintahnya dan untuk selalu berusaha mengurangi atau kita meninggalkan yaitu larangan-larangannya. Karena tanpa iman dan Islam tidaklah seseorang itu faham arti hidup dan kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, khususnya manusia dan jin, maka diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka di dalam perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan kita untuk terus berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita merasakan kadang-kadang diri kita mudah untuk melaksanakan ketaatan, tapi di saat yang lain kadang-kadang kita itu susah untuk melaksanakan ketaatan. Maka di antara penyebab ini adalah yang terkait dengan pembahasan yang kita sampaikan, yaitu bagaimanakah kita seharusnya bisa mentazkiyah, bisa membersihkan, bisa mensucikan jiwa kita. Maka di dalam kesempatan pada malam ini ya ikhwah azani wa azkullah, kita sampaikan hal yang terkait dengan tazkiyatun nafas. Kalau pada materi atau pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimanakah tentang kaidah-kaidah di dalam masalah tazkiyatun nafas ini, maka kita akan bahas atau kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu apa yang menjadi unsur utama di dalam tazkiyatun nafas ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah, maka perlu kita ketahui bahwasanya istilah tazkiyatun nafas yaitu penyucian jiwa atau penyucian diri kita, maka kita harus tahu apa itu nafas sehingga kita nanti bisa mensucikannya. Maka di dalam kitab tazkiyatun nafas disebutkan banyak di antara para ulama yang mereka itu selalu mengerahkan pikirannya, selalu berusaha menetapi dan menjalankan yang terkait dengan hal ini. Mereka memberikan pengertian nafsu itu apa, atau kondisi kedudukan nafsu itu bagaimana. Maka dikatakan bahwasanya orang-orang yang mereka itu selalu berusaha menjalani ke jalan Allah SWT, mereka menyepakati ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi, bahwasanya nafsu itu adalah qati'atun, adalah sebagai penghalang, adalah sebagai pemutus antara qalb, antara hati seseorang
wa bainal wusul ila rabbi, dan antara sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kalau dari bawah adalah dari qalb, dari diri kita yang berupa hati kita. Kemudian kita ketika menginginkan sesuatu memang harus bersumber dari diri kita, yang artinya kita harus menetapi, meyakini amal yang kita kerjakan adalah betul-betul kita yakini, dan tujuan kita yakin adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meyakini sesuatu ini benar, ini adalah perintah Allah Ta'ala, ini adalah sunnah Rasulullah SAW, supaya yang kita lakukan itu bisa sampai kepada Allah, ternyata masih ada yang di tengah yang bisa menghalangi kita, kenapa tidak sampai, yaitu namanya nafas ini. Maka harus kita sucikan, harus kita bersihkan. Maka dikatakan berikutnya di dalam kalimat ini, wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi, dan tidak akan bisa masuk kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kita tidak akan bisa menemui Allah, tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa ba'da imatatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha, kecuali dengan kita itu bagaimanakah mematikannya. Mematikan dalam arti ini yaitu supaya dia tidak berdaya, wa tarkiha, dan meninggalkannya, wa mukhalafatiha bi mukhalafatiha, dengan cara menselisihinya. Maka nafsu ini ada di antara hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Antara hati kita supaya sampai kepada Allah ternyata ada penghalang ini. Maka inilah unsur penting yang harus kita ketahui. Kenapa kita harus membersihkan, mentazkiyah jiwa, mentazkiyah diri kita ini. Kalau kita sudah tahu ini adalah ikhwah azani wa azakullah, maka tentunya manusia ini nanti akan terbagi menjadi 2 terkait dengan urusan ini. Yang pertama, bahwasanya ada manusia yang mereka itu terkuasai oleh nafsunya, terkuasai oleh nafsunya. Artinya hatinya dikalahkan oleh nafsu. Hatinya dikalahkan oleh nafsu sehingga tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikalahkan oleh nafsunya sehingga dia itu menuruti hawa nafsunya ini, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua tentunya sebaliknya, yaitu seseorang ini bisa menguasai nafsu itu, bisa menguasai nafsu ini sehingga dia bisa mengalahkan nafsu itu, maka dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita inginkan. Bagaimanakah kita bisa menguasai nafsu kita sehingga nafsu ini adalah tunduk di bawah kendali kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu kita. Maka ini yang harus terus kita usahakan ya oleh ikhwah azan para jamaah. Bagaimana kita terus berusaha bisa mengendalikan hawa nafsu ini supaya tidak menguasai diri kita. Kalau kita bisa menguasai hawa nafsu ini, mengendalikannya, tidak menguasai kita, maka bahasa gampangannya selesai urusan kita. Kita akan terus bisa berusaha sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sebagian orang yang arif, orang yang alim, mereka mengatakan intaha safarut talibina ila dhufri bi anfusihim, bahwasanya perjalanan seorang talib, perjalanan seorang penuntut ilmu, yang dia itu dengan ilmu itu supaya bisa mengamalkan ketaatan, bisa sampai kepada Allah Ta'ala, kapan berakhirnya? Yaitu ila dhufri bi anfusihim, sampai dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, sampai bisa mengalahkan hawa nafsunya. Faman dhufira bi nafsih aflaha wa anjah. Siapa yang bisa menguasai hawa nafsunya, menguasai nafsunya ini, mengalahkannya, aflah wa anjah, dia akan sukses. Ya, dia akan beruntung dan dia akan sukses. Namun sebaliknya, waman dhufirat bi nafsuh, tapi kalau ternyata dia dikuasai hawa nafsunya, khusira wa halak,
dia akan dirugikan, atau khasar wa halak, dia rugi dan dia akan binasa. Dia akan binasa. Inilah jamaah Allah Subhanahu wa taala, kedudukan nafsu yang dimana merupakan hal yang di tengah antara hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang hamba yang ingin menuju Allah, hati seorang hamba yang ingin selalu ta'aluk, bergantung kepada Allah, ingin sambung kepada Allah, ingin apa yang diinginkan diijabai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada penghalang namanya nafsu ini. Maka kita tahu bahwasanya nanti di dalam pembahasan berikutnya insyaallah kita bahas secara tersendiri tentang hal ini, bahwasanya nafsu itu ada 3 macam, yaitu an-nafsul mutmainnah, wan nafsul lawwamah, wal ammarah bisu. Ya. Maka insyaallah pada kesempatan yang lainnya itu akan kita sampaikan tentang hal ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih menekankan kepada qalb, ya, kepada hati terlebih dahulu. Karena itulah yang dimana kita harus bisa memperkuat hati ini supaya bisa mengalahkan nafsu. Kalau hati kita ini tidak kuat, ya tidak mungkin akan bisa mengalahkan yang namanya nafsu ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Terkait dengan qalb, ya, maka sebelum kita sampaikan berbagai macam yang terkait dengan qalb ini, maka ini semuanya merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya Imam Muslim. Dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus, kalau baik daging itu, maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu rusak, maka akan rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb. Maka itulah yang namanya qalb. Maka sudah kita pernah sampaikan bahwasanya secara bahasa qalb itu yang lebih tepat adalah jantung. Adalah jantung. Tapi dikarenakan sudah masyhur, sudah ma'ruf, ketika qalbun itu diartikan dengan hati, maka kita tidak mempermasalahkan tentang masalah ini karena memang itu hubungannya sangat erat sekali. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka dari hadis ini kita mengetahui bagaimanakah peran utamanya hati. Kita istilahkan dengan hati. Peran utamanya hati terhadap baik buruknya jasad kita. Jadi yang menentukan baik dan buruknya jasad kita adalah hati kita. Bukan tangan kita, bukan kaki kita, bukan mata kita dan yang lainnya, tapi adalah hati kita. Oleh karena itu, maka seseorang yang dia itu memahami bahwasanya kebaikan dirinya, keburukan dirinya sumbernya di dalam hati, dia akan selalu memperhatikan bagaimanakah kondisi hatinya. Dia akan berusaha bagaimanakah hatinya supaya sehat, supaya tidak mati, supaya tidak sakit. Dan itulah yang nanti jadi pembahasan bahwasanya hati terbagi juga menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Maka yang pertama yang perlu kita pahami di sini ya ikhwah azani wa azakullah, supaya kita itu mengenal hati kita, maka kenalilah jasad kita. Ketika kita memperlakukan jasad kita itu bisa dan perhatian, perlakukanlah hati kita semacam itu. Yang artinya, kalau kita memperlakukan jasad kita itu dengan baik, katakanlah demikian. Contoh baiknya, setiap hari kita tidak ketinggalan sarapan. Ya, sarapan pagi, nanti siang makan siang, nanti sore atau malam makan malam. Itu sudah nggak mikir lagi, sudah otomatis waktunya makan ya sudah kepikirannya makan. Nanti siang juga begitu dan seterusnya. Dan kita tahu kalau kita tinggalkan, apalagi dengan sengaja, nanti bisa berakibat fatal, yaitu dengan sakit. Kecuali kalau memang niat siam, niat puasa beda lagi. Maka kita tahu bagaimanakah mengkondisikan diri kita.
yaitu kesehatan kita, ya makan kita, minum kita, olahraga kita, istirahat kita, dan yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita itu memperhatikan hati kita seperti memperhatikan badan, memperhatikan jasad kita? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita yang besar itu di sini ya ikhwah azanikumullah. Dan inilah, kalau kita ingin selalu sehat sebagaimana jasad kita sehat, maka kalau kita ingin hati sehat, perlakukan hati kita seperti kita butuh kepada jasad. Makanannya hati bagaimana, ya. Kemudian supaya hati ini sehat itu bagaimana? Maka disinilah kita akan membahasnya insyaallah taala. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Maka di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, disebutkan penjelasan sedikit oleh para ulama terkait dengan hadis tadi itu, bahwasanya hati di sini fahuwa malikuha, bahwasanya hati adalah sebagai malik, sebagai rajanya. Raja di dalam jasad kita adalah hati kita. Wa hiya al-munaffidatu lima ya'muru bih. Maka itu sebagai munafid, sebagai pelaksana atas apa saja yang diperintahkannya. Jadi yang sebagai komandan, katakanlah demikian hati, maka anggota tubuh yang lainnya itu akan melaksanakannya. Oleh karena itu ini sebagai malik, yaitu sebagai rajanya, ya, hati ini sebagai rajanya. Ketika hati sudah menjadi raja, maka siapa saja yang diperintahkan nanti akan nurut. Tangan diperintahkan oleh hati untuk demikian nurut, ya, kaki diperintahkan demikian akan nurut, dan yang lain-lainnya. Sementara ini mungkin yang kita rasakan ya ikhwah azani wa azakumullah, yang menguasai diri kita bukan hati kita. Menguasai diri kita adalah mungkin akal, pikiran, perasaan, nafsu kita. Sementara ini mungkin yang kita rasakan demikian. Yang dominan masih itu, bukan dominan adalah hati kita. Buktinya ketika kita dipanggil oleh Allah SWT untuk sholat jamaah misalkan, ya, ketika kita itu masih bahasanya itu hitung-hitungan, masih hitung-hitungan. Aduh, sholat ya, nanti setelah ini saya harus begini. Sudahlah, nanti tak sholat tak jam sekian dulu saja, tak selesaikan ini dulu saja. Ya, kita sudah terkuasai oleh urusan dunia kita. Kalau memang hati sudah menguasai diri kita, begitu ada perintah Allah, yaitu untuk mendatangi masjid ketika dipanggil adzan, sudah selesai. Artinya kita tinggalkan dulu, nanti dilanjutkan. Ya, kita bicara masalah hati, bukan bicara masalah fikihnya, tidak. Tapi bicara masalah bagaimanakah keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita awal katakan bahwasanya antara hati kita dengan Allah itu ada penghalangnya. Maka kalau hati kita itu belum beres, ya bereskan dulu hati kita. Kalau hati sudah beres, maka untuk bisa menuju Allah itu masih ada tahapan kedua, atau masih ada PR, atau masih ada tugas kedua untuk mengalahkan nafsu. Maka itu sebagai indikasi para jamaah. Kalau kita diseru oleh Allah Ta'ala lewat adzan, kita tanpa berpikir, bahkan kita itu secara bahasanya itu refleks begitu ya. Ketika adzan sudah langsung pikiran kita tidak ada yang lain kecuali kita mau sholat. Bersyukurlah, berarti hati kita itu sudah terpanggil langsung oleh Allah Ta'ala, dan sambung kalau begitu, ya, sambung. Tapi ketika sudah dipanggil kemudian kita masih ngitung-ngitung begini dan begitu dan seterusnya, ingat, berarti nafsu yang bicara ini, yang menghalangi kita secara langsung. Ayo ikhwah azani wa azakumullah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi yang namanya hati ini ada 3. Tadi kita sampaikan, yang pertama adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat atau hati yang sehat. Kemudian yang kedua qalbul mayyit, hati qalbun mayyit yaitu hati yang mati. Dan qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang selamat atau sehat, kemudian hati yang mati, dan hati yang sakit. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita sampaikan yang pertama, yaitu qalbun salim atau qalbun, hati salim yang selamat atau yang sehat atau yang sehat. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ketahuilah bahwasanya
hati yang sehat ini adalah hati yang dia itu bisa selamat dari setiap apa yang dihembuskan, apa yang dipanahkan, apa yang diserangkan oleh syaitan. Di mana panah syaitan yang paling utama ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Ya, penyakit atau panahnya syaitan itu ada dua yang paling utama, yaitu syahwat dan syubhat. Maka kalau hati ini bisa selamat dari dua itu, ini menunjukkan kesehatan hati kita. Syahwat selamat artinya apa? Ketika kita diperintahkan untuk segera melakukan amal kebaikan, maka kita langsung melakukan ketaatan itu. Mau waktunya sholat ya sholat, ya waktunya kita tuh misalkan melakukan amalan yang lainnya, zikir, baca Quran dan seterusnya. Selamat dari syubhat, kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang rancu, hal-hal yang kabur, ya, hal-hal yang mengaburkan. Makanya jangan sampai kita itu mudah-mudah yaitu mengandalkan akal pikiran kita untuk memahami sesuatu yang memang itu bukan porsinya. Bukan porsinya maksudnya ketika kita bicara masalah yang gaib misalkan, yang gaib itu adalah urusannya bukan dengan urusan akal. Bukan urusannya dengan urusan akal, tapi urusan adalah dengan keimanan. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Iman kita sudah, kita yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah satu-satunya ilah, sembahan yang berat diibadahi, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Semua tauhid kita pahami, kita yakini. Maka itu kalau kita ingin selamat seperti itu. Tidak kemudian kita ketika berbicara masalah Allah, Allahu Akbar, Allah Maha besar, ya, Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha suci dan Maha tinggi, tingginya di seberapa ya. Ini namanya syubhat yang nanti akan muncul. Maka dari itu hati yang sehat selamat dari syahwat dan syubhat. Caranya adalah bagaimana seorang ini selalu menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala dan dia tidak kendor untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai ciri khusus hati yang selamat atau yang sehat ini kita pilah atau kita buat poin-poin terkait dengan hati selamat. Di antaranya ini para ulama memberikan pengertian-pengertian atau alamat, yaitu tanda-tanda ciri-ciri hati yang selamat. Selamat dari apa? Yang pertama yaitu disebutkan bahwasanya hati yang selamat itu maksudnya hati yang selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hati yang selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka tidak asing bagi kita, keilmuan ini tidak asing. Ayo ikhwah azaniyatullah. Tolong dicatat bahwasanya kadang-kadang ketika kita mendengarkan satu perkataan, karena sering disampaikan oleh doa, oleh para asatidah, oleh para ustadz, kadang-kadang ya sudah begitu. Kita kadang-kadang kurang untuk bagaimana ungkapan itu memantapkan keimanan kita. Contoh, kita mendengar bahwasanya kita harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin kalau kita mendengar iman kepada Allah dan hari akhir sudah sering dan bahkan sangat sering. Jadi pertanyaan ketika kita mendengar kita harus beriman kepada Allah dan hari akhir, lanjutannya apa? Nah, inilah pembahasan tazkiyatun nafs itu di situ. Lanjutannya apa dengan kita beriman kepada Allah dan hari akhir? Tentunya kalau kita memahami kalimat itu, diingatkan kepada Allah dan hari akhir, maka sudah kita akan betul-betul bagaimanakah mengimani, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Hari akhir kita ingin selamat di hari akhir, sehingga itu akan mengerim perbuatan-perbuatan kita yang itu tidak dibenarkan. Nah, inilah diantara hati yang selamat adalah dia yang selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka dijelaskan oleh Ibnu Sirrin, ya,
bahwasanya ini maksud dengan qalbun salim, hati yang selamat, itu beliau mengatakan hati yang mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakun, adalah benar. Jadi hati yang selamat yaitu yang dia tahu dan yakin bahwasanya Allah adalah hak, benar. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Jadi yakin kepada Allah, kemudian tidak meragukan hari akhir. Dan hubungannya yaitu seseorang akan meyakini bahwasanya Allah nanti akan mematikan semua hamba, semua makhluk ini, manusia ini, dan akan membangkitkan kembali di hari akhir. Hubungannya ke sana. Sehingga ketika kita beramal untuk katakanlah beramal di dunia ini, itu adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya, dan kita yakin pula bahwasanya amalan kita itu akan ada balasan di hari akhir. Dan itulah semua manusia kalau dia itu mau jujur, setiap yang dia amalkan dia pengen balasan. Nggak mungkin ketika seorang itu mengamalkan sesuatu terus tidak pengen balasan apa-apa. Ya, orang yang jahil saja, orang yang dia itu beramal tanpa menginginkan balasan. Maka seorang mukmin dia pasti menginginkan balasan, menginginkan ajar, pahala, menginginkan yaitu thawab, juga pahala, ganjaran. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Yang dipentingkan malah justru di akhirat. Sehingga kita sering mendengarkan dua rukun iman ini, iman kepada Allah dan iman pada hari akhir ini dirangkaikan. Tidak selalu disebutkan keenam-enamnya, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Tidak selalu begitu. Tapi malah justru yang sering dirangkaikan adalah pada Allah dan hari akhir. Maka di sini diantara faidahnya ya ikhwah azanikullah, bagaimanakah kita itu mengimani Allah Ta'ala, dan wujud keimanan kita itu adalah nanti akan Allah balas di hari kiamat atau di hari akhir nanti. Sehingga kita beramal, kalaupun di dunia ini belum kita dapatkan yaitu wujud hasil amalan kita, kita yakin nanti di akhirat Allah akan balas. Contoh doa, contoh berdoa. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka itu putus asa di dalam berdoa. Ya, sekarang kondisi sekarang aja ya ikhwah azanikullah. Allah sedang menguji dengan wabah virus ini. Dulu di awal-awal katakanlah muncul begitu, masya Allah, yang namanya kaum muslim mungkin semangat bahkan tidak terkecuali. Mereka berdoa supaya wabah ini segera muncul, segera hilang. Ya, tapi dalam perjalanan waktu kok tidak hilang-hilang, ya sudah doanya yang hilang akhirnya. Ya, tidak hilang-hilang, akhirnya yang hilang adalah doanya. Nah ini butuh yang namanya kesabaran seharusnya. Oleh karena itu ya ikhwah azaniyatullah, ini yang dibutuhkan pada hati yang selamat. Selalu dia itu melakukan suatu tindakan, suatu amalan itu dikaitkan dengan ini perintah Allah, dan Allah akan memberikan balasan di hari akhir. Jadi kalaupun kita berdoa untuk urusan hal ini supaya wabah ini hilang, Allah belum mengabulkan sampai sekarang, jangan merasa rugi. Jangan merasa rugi. Doa kita saja itu sudah mendapatkan pahala, kalau doanya benar, kalau doa kita benar. Dan di mana kita dikabulkan? Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Ya, ketika Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum, doalah kalian padaku, akan kabulkan kalian. Maka bisa kemungkinannya tiga. Yang pertama, dikabulkan di dunia. Yang kedua, yaitu dikabulkan di akhirat. Maksudnya tidak di dunia. Yang ketiga bisa jadi diganti dengan yang lain. Maksudnya kita berdoa sesuatu ini oleh Allah diganti dengan yang lainnya. Jadi nggak perlu khawatir kita tidak dikabulkan. Yang penting bukan masalah ijabatud doa. Yang penting bukan masalah pengkabulan doa, tapi yang penting adalah bagaimana kita berdoa dengan benar. Nah, maka iman kepada hari akhir itu yang memotivasi kita, yang mendorong kita supaya kita itu selalu merasa tidak rugi ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ya ikhwah azani wa azkullah,
hati yang selamat selain iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hati yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengikrarkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengetahui hal ini, meyakini dan mengamalkannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian, maka dia dijanjikan akan masuk surga. Rasulullah SAW sabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, dia memiliki ilmu, sudah menjadi keharusan ya ikhwah para jamaah, kalau seorang punya ilmu, ya, dia akan mengamalkan ilmunya kalau dia meyakininya. Kalau dia dapat ilmu tidak yakin, ya tidak akan diamalkan. Dapat informasi ilmu demikian, wah tidak benar ini, tidak akan diamalkan sudah. Tapi kalau dia dapat ilmu, kemudian dia mengamalkannya, berarti menunjukkan keyakinannya. Maka man mata wa huwa ya'lam, barang siapa ada meninggal dan dia dalam kondisi memiliki ilmu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Hati yang selamat bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu mengikrarkan kalimah la ilaha illallah. Mengikrarkan tentunya tidak hanya sekedar lafdiyah, biasanya sekedar lafaz, tapi bagaimanakah menetapi kewajiban, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar ungkapan atau talafud, yaitu pelafatan saja, tidak, tapi memahami kalimat itu, mengerti isinya dan mengamalkannya. Maka ini tanda hati yang selamat. Jadi dia memiliki tauhid. Jadi yang kedua ini secara gampangnya memiliki tauhid yang benar. Kemudian yang ketiga ya ikhwah azaniyah sekolah, sebaliknya, kalau dia itu memiliki tauhid yang benar, maka hati ini akan bersih dari yang namanya syirik. Jadi tauhid dituhu asyirk. Tauhid itu lawannya adalah syirik. Bahasanya tidak ada kompromi. Kalau mau mentauhidkan Allah Ta'ala, syirik semuanya harus ditinggalkan. Tidak ada kompromi sedikit pun, ya. Apalagi di prosentase. Nah, persentase sudah, yang penting tauhid 90% tidak apa-apa, 10% syirik, kan masih banyak tauhidnya, ya. Maka tidak boleh yang semacam itu. Maka tuntutan dari tauhid, yaitu menunggalkan Allah Ta'ala, adalah menjauhi syirik. Dan itu adalah wujud keislaman kita. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan para pelakunya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang makna al-Islam, yaitu al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit tauhid. Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, ini perlu diajarkan kepada saudara-saudara kita yang muslim. Kalau mereka ditanya Islam itu apa sih, ya, Islam itu apa, ajarkan ini, ya. Karena banyak diantara mungkin katakanlah kerabat kita bahkan, atau mungkin orang di sekitar kita yang muslim, banyak kita ditanya Islam itu apa, Islam ya Islam, begitu. Nggak tahu sudah. Kalau dia mengatakan Islam ya Islam, berarti ya nggak ngerti apa yang mau dilakukan dengan Islamnya, nggak tahu. Dia menjawab Islam ya sholat, misalnya, masih mending. Karena apa? Memang ketika Rasul ditanya tentang masalah
Islam oleh malaikat Jibril, akhbirin anil Islam, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait mastata sabila. Itu masih artinya Islam juga demikian, masih mending. Ya, tapi ketika ditanya Islam itu apa? Islam ya agama. Ya agama ya bagaimana? Ya agama Islam. Terus ya Islam. Jadi bulat aja nggak ngerti isinya apa. Ini yang musibah. Ini yang musibah. Maka para ulama mendefinisikan, memberikan pengertian selain rukun Islam, yaitu al-istislamu lillah bit tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi cara berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Bukan ala kita sendiri, bukan semaunya manusia sendiri, jadi mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian lanjutan dari pengertian ini, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan cara taat. Jadi tanda keislaman seseorang adalah ketaatan. Kalau dia mengaku muslim tapi tidak taat, ya dipertanyakan keislamannya. Ya. Tunduk kepada Allah dengan cara ketaatan. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan bara' berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini tuntutan agama Islam. Kalau mengaku Islam harus berlepas diri dari namanya segala macam kesyirikan. Dan itu tanda kebersihan hati, tanda hati yang selamat. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Yang keempat mengenai hati yang selamat ini, yaitu hati yang selamat dari berbagai macam bidah, berbagai macam bid'ah. Ya, ini tingkatannya lebih di bawahnya daripada kesyirikan. Selamat dari berbagai macam, yaitu kebid'ahan. Kebid'ahan sebagaimana kita sudah sering mendengarkan, yaitu amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka amalan bid'ah itu adalah amalan yang seseorang itu mungkin melihat tidak kelihatan salahnya, karena dia melihat bukan dari sisi dalil, bukan melihat dari sisi petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi melihat dari sisi dohir dan juga dari sisi mungkin akalnya sendiri. Ketika ada seseorang melakukan sholat misalkan, ya ternyata sholatnya salah, maka dia, masa sholat salah? Nah, ini dilihat hanya sholatnya, tapi ternyata kondisi sholat yang dilakukan ternyata salah. Apakah salahnya dia itu menambah gerakan, mengurangi gerakan, nambah rokaat, atau yang lainnya, atau amalan-amalan yang selain itu? Maka ini tanda hati yang selamat, yaitu hati yang dia itu terjauhkan dari berbagai amalan kebid'ahan. Sedangkan yang terakhir ya ikhwah azani wa azakullah, ciri tanda hati yang selamat atau miliknya siapa sebenarnya hati yang selamat ini, yaitu hatinya seorang mukmin. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Hati yang selamat seharusnya adalah hatinya seorang mukmin. Ya. Bukan munafik, bukan kafir. Hati yang selamat adalah hatinya orang mukmin. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka hendaklah kita berusaha untuk menyelamatkan hati kita. Di antara cirinya, kalau itu adalah hati selamat dan itu menjadi bagian dari seorang mukmin, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimanakah hati yang selamat ini cirinya? Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Jadi imannya seorang mukmin itu dikaitkan dengan hati yang selamat ini cirinya. Man ahabba lillah, yaitu orang atau barang siapa yang cintanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai apapun dan siapapun lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena selainnya. Sebaliknya wa abghada lillah, dia membenci juga karena Allah, membenci siapapun dan apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dirinya atau karena orang lain.
wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya sekedar kasihan. Ya. Ketika seorang memberi karena kasihan tanpa lillah, manfaatnya di dunia. Ya, manfaatnya di dunia. Dia melihat katakanlah di pinggir jalan ada orang yang kasihan, dia membawa misalkan kebetulan makanan atau bawa uang, kemudian dia kasihan orang ini, dia beri. Selesai, titik sampai di situ. Dia hanya dapat di dunia saja. Karena tidak ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatnya kasihan ya sudah. Berarti dia akan mendapatkan pujian dari orang yang dikasihani. Selesai sampai di situ aja. Maka kenapa tidak ada peluang untuk mendapatkan yang lebih besar, maka kita arahkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mana alillah, dan dia itu mencegah, dia itu menolak, tidak memberi, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak enak. Ya. Ya, dia itu mencegah, tidak menerima dan yang lainnya, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 ciri ini dimiliki oleh seseorang, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi iman yang sempurna yang dikaitkan dengan hati yang selamat, hati yang sehat, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah atau menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ya ikhwah jamaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu melembutkan hati-hati kita, untuk selalu kita itu diberi hati yang selamat, dan kita selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana dalam hadis katakan, ketika kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah taala, kita menjalankan tauhid dan yang lainnya, maka janji Allah yaitu jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan, itu bisa kita raih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.